Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu anak-anakku sayang? Malam hari ini Ustadz Umar akan menyampaikan pembahasan latihan online matematika yang sudah kalian kerjakan hari Selasa 24 Maret 2020 kemarin. Nah, ini kita mulai ya. Nanti pada kesempatan ini Ustadz akan bagi dua sesi. Yang pertama nanti setengah sekitar sampai nomor 20, yang berikutnya adalah di atas 20 sampai selesai. Oke, kita mulai. Nah, ini Ustadz akan memberikan tausiah sedikit tentang keadaan kita yang saat ini sedang kita alami bersama-sama, bahwa Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita. Setiap ujian yang Allah bagi pasti ada hikmahnya. Semakin Allah sayang kepada seorang hambanya, semakin kuat ujian buatnya. Nah, harapannya kita anak-anak dan semuanya kita sabar ya terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu virus corona yang mungkin semakin hari semakin berkembang. Kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan lupa jaga kesehatan, berusaha untuk menghindarinya. Oke, berikutnya ini kuncinya. Ini insyaallah nanti Ustadz lampirkan di soalnya yang akan Ustadz buatkan PDF seperti biasanya. Nah, kita lihat untuk soal yang salah, ternyata anak-anak masih ada pengulangan, yaitu nomor 6. Nomor 6 ini soal yang berkaitan dengan mencari jawaban yang benar. Jadi soal model semacam ini ternyata sering keluar. Nah, di sini Ustadz akan langsung fokus terhadap soal-soalnya, terhadap poin-poinnya. Nah, di sini yang pertama, sebentar nih. Skornya 122 yang didapat. Kemudian benar mendapat 4, kemudian salah mendapat min 2, kemudian tidak menjawab min 1. Nah, ini. Kemudian ada 50 soal. Kemudian Citra hanya mampu menjawab 44 nomor. Nah, pertanyaannya adalah soal yang mampu dijawab benar itu ada berapa? Nah, kita data dulu. Banyak soal 50, skornya 122, dijawab 44. Makanya kosongnya kita cari. Kosongnya berarti 50 dikurangi 44, berarti ada 6. Kemudian salahnya itu adalah 44 dikurangi benar. Nah, kemudian kita buat tabel seperti biasanya agar lebih mudah. Nah, di sini kita ingat kembali salah itu 44 dikurangi benar. Kemudian ingat benar kali 4, salah kali min 2, kosong kali min 1. Nah, tabelnya ini sebelah kiri adalah pilihan gandanya, sebelah sampingnya hanya Ustadz copy. Kemudian kita data. Ini yang salah kosong. Nah, kita lihat, kita masukkan satu persatu, dicek. Nanti akan didapat yaitu pada jawaban D 36. Nah, kalau benarnya 36, maka di sini kosongnya sama semua ya, 6 ya. 6 karena di dalam soal sudah ada. Nah, ini kita cari tadi 6. Nah, sehingga semua isinya 6, tinggal yang salah. Berarti tinggal 44 dikurangi 36, ini jawabannya 8. Kita hitung 36 kali 4 ditambah 8 kali min 2 ditambah 6 kali min 1. 144 dikurangi 16 dikurangi 6, jawabannya 122. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya nomor 10, urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, ini kita ambil sampel atau contohnya, misalnya D. Ambil contoh bisa A atau D ya. Ustaz sarankan A atau D karena nanti akan kelihatan. Nah, ternyata Ustaz mengambil contoh yang D. Nah, ini kita ubah ini ke desimal karena dengan desimal akan mudah membandingkan pecahan. Nah, ini persen ke desimal, tinggal geser koma, geser 2 koma ke kiri. Ini 1, 2. Kemudian yang 25/11 ini kita kerjakan dengan porogapit atau bersusun, jawabannya seperti ini. Kemudian 22/7 2,285, kemudian 39/17 2,294. Nah, ini Ustaz ambil 3 bilangan setelah koma. Nah, ternyata ini sudah urut, terakhir 2,295 adalah tetap desimal, ternyata sudah urut. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Nomor 11. Ini soal model
perbandingan majemuk yang dikombinasikan dengan penambahan. Jadi ini model baru, ada penambahan dari masing-masing uangnya. Ini uang azam 2/3 uang fatih, Ustadz fokus. Kemudian uang fatih itu 4/5 uang uluan. Nah selanjutnya azam dan fatih menambah tabungan masing-masing 100.000, uluan nambahnya 50.000. Setelah itu jumlah uang mereka menjadi 600.000. Pertanyaannya adalah perbandingan tabungan azam, fatih dengan uluan setelah mereka menambah. Nah ini berarti temanya tentang perbandingan majemuk. Kemudian yang kedua, gabungkan perbandingan mereka bertiga dulu. Ini langkah pertama. Nah ini mula-mula ya, azam 2/3 fatih. Nah, maka perbandingan azam banding fatih adalah 2/3. Masih ingat, atas punya depan, bawah punya belakang. 2/3. Fatih 4/5 uluan, berarti fatih banding uluan 4/5. Jadi azam banding fatih banding uluan 8/12/15. Nah, ingat cara petir. 8 ini asalnya 2 kali 4 ini. Kemudian 12 ini asalnya 4 kali 3. Kemudian 15 asalnya 3 kali 5. Seperti N yang terbalik. Faktor pengali atau rasio dalam perbandingan misalnya N. Nah, rasio ini pengali ya. Misalnya Ustadz Umar uangnya 1.000, Ustadz Salim uangnya 2.000, perbandingannya kan 1/2. Nah, rasionya itu 1.000. Ustadz Umar 1.000, berarti 1 kali 1.000 itu 1.000, Ustadz Salim 2 kali 1.000 2.000. Jadi 1.000/2.000 itu paling sederhananya 1/2, berarti rasionya 1.000. Nah, ini di sini kita belum tahu. Kita misalkan N. Azam berarti 8 kali N. Ini 8N, fatih 12 kali N, berarti 12N, uluan 15 kali N, 15N. Nah ini setelah ditambah, ingat totalnya tadi 600.000 ya. Nah berarti 8N tambah 100.000 azam itu yang baru, fatih 12N tambah 100.000, uluan 15N tambah 50.000. Nah ini kita tambahkan langsung, 8N tambah 100 pindah ke sini, 12 tambah N tambah 100.000 pindah ke sini, 15 tambah N 15N tambah 50.000 pindah ke sini. Nah, totalnya 600.000. Ini uang setelah ditambah. Nah, berarti kita yang sama N ini kita jumlahkan. 8N tambah 12N tambah 15N itu 35N. Kemudian 100.000 tambah 100.000 tambah 50.000 itu 250.000. Sementara 600.000 tinggal kita salin. Nah, 35N berarti 600.000 dikurangi 250.000. Ini pindah. Kalau ini pindah ke sana berarti mengurangi. Berarti 35N sama dengan 350.000. N 350.000 dibagi 35. Jawabannya 10.000. Berarti rasio pengalinya adalah 10.000. Jadi N sama dengan 10.000. Maka tabungan azam adalah yang baru ya nih ya, setelah ditambah ya. Berarti 8N itu kan 8 kali 10.000 tambah 100.000. Nah ini totalnya adalah 80.000 tambah 100.000. Jawabannya 180.000. Fokus ke warna merah. Kemudian tabungan fatih 12N tambah 100.000 berarti 12 kali 10.000 tambah 100.000. 120.000 tambah 100.000 sama dengan 220.000. Kemudian tabungan uluan 15N tambah 50.000 berarti 15 kali 10.000 tambah 50.000. Uluan berarti 150.000 tambah 50.000 sama dengan 200.000. Nah ini yang merah ini 180.000, 220.000, 200.000 kita bandingkan azam fatih uluan. Udah urut ini 150.000 banding 220.000 banding 200.000. Nah disederhanakan dibagi 10.000 lagi. Nah ingat kenapa dibagi 10.000? Karena tadi rasionya juga 10.000. Nah biasanya seperti itu, akan sama dengan sebelumnya. Nah kemudian kita hasilnya 18, 22, 20. Nah ini kita bagi 2. Sedangkan berarti 9 banding 11 banding 10. Jawabannya adalah C. Nomor 12. Nomor 12 ini soal logika ya. Jadi kita bermain logika. Sebuah tempat penitipan sepeda dan becak terdapat 36 armada. Selanjutnya ada sebuah becak dan 4 sepeda masuk ke tempat penitipan tersebut, sehingga jumlah roda yang ada 88 buah. Banyak becak di tempat penitipan tersebut sebelumnya berapa? Nah, di sini anak-anak kita menggunakan logika. Tadi kan tambahnya 1 becak dan 4 sepeda. Jadi 88 roda. Makanya banyak roda 1 becak dan 4 sepeda itu kan
kalikan 3, kemudian sepeda berarti 4 kali 2, karena roda becak itu ada 3, roda sepeda ada 2, berarti 3 tambah 8 11 roda. Berarti banyak roda sebelumnya itu 88 dikurangi 11, karena penambahannya yang baru tadi itu adalah 11, berarti sebelumnya ada 77 roda. Nah, buat tabel mirip option P, mirip nomor 6 tadi ya. Nah, ini banyak roda 77, sehingga kita buat tabel seperti ini. Dari pilihan ganda A, B, C, D tinggal kita salin banyak becak itu sama dengan PG ini becaknya. Kemudian banyak sepeda di sini, banyak roda becak di sini, banyak roda sepeda di sini, totalnya di sini. Nah, kita masukkan, ngecek dari yang kecil dulu, kita cek. Nah, ternyata ketika dicek 5 itu yang penting fokusnya nih ya 77 ya. 77 itu total rodanya. Jadi harus 77. Nah, kalau 5 berarti banyak rodanya itu 5 dikalikan 3, ada 15 roda. Kurang berapa? Ternyata kurang 62. 77 kurang 15 kan 62. Nah, ini ternyata bisa dibagi 2, berarti sepedanya 31. Nah, kemudian jawaban B, C, D ini ternyata keliru. Kenapa? Karena ada yang tidak masuk akal. Ketika ini becaknya 10 kali 3 kan 30, kekurangannya 47. Tidak mungkin, karena roda sepeda kan 2. Kalau 2 berarti harusnya genap, ini ganjil, berarti salah. Kemudian yang 16 sama, ini dikalikan 3 48, kekurangannya 29. Tidak mungkin, karena harus genap ya. Kalau ganjil kan berarti sepedanya ada yang satu rodanya, ini berarti salah. Yang D ini juga salah. 27 kali 3 itu sudah 81, lebih dari 33, ini lebih gak mungkin lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 13, ini soal peta ya, skala. Nah, ini ada skala mula-mula 1/250.000, kemudian panjang jalan Cendrawasih itu pada peta 4 cm, peta diperbesar 6 kali. Setelah diperbesar, jalan Merpati 12 cm lebih panjang dari jalan Cendrawasih. Di kedua sisi sepanjang jalan Merpati dipasang titik tiang listrik dengan jarak antar tiang 40 meter. Banyak tiang listrik berapa? Ini variasi soal tentang skala. Nah, ini langkah pertama, kita mula-mula dulu. Skalanya 1/250.000. Jalan Cendrawasih tadi pada peta 4 cm ya. Jalan Merpati pada peta sebelum diperbesar. Nah, ini sebelum diperbesar, ingat masih mula-mula. Berarti penambahannya 12 bagi 6, ada 2. Sama berarti 2 cm lebih panjang dari jalan Cendrawasih. Jadi jalan Merpati pada peta 4/2 sama dengan 6 cm. Ingat, JS sama dengan JPP kali skala. Jalan Merpati sesungguhnya adalah 6 kali 250.000 cm sama dengan 1,5 juta cm sama dengan 15 km sama dengan 15.000 meter. Nah, ini diubah ke meter karena jarak antar tiang dalam meter. Nah, kemudian banyak tiang, satu sisi jalan itu panjang jalan dibagi jarak antar tiang tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena pada slide yang dulu pas awal-awal sudah pernah saya sampaikan, karena ada titik 0 yang satu belum dikasih tambahannya. Jadi pada titik 0 tuh mula-mula itu adalah tambahannya, sehingga tambah 1. 15.000 tambah bagi 40 tambah 1 sama dengan 375 tambah 1 sama dengan 375 tiang. Ini baru satu sisi. Berarti banyak dua sisi tiang, dua sisi jalan maksudnya adalah 2 kali 376 sama dengan 752 tiang atau D. Ingat, jika banyak tiang terletak pada garis lurus, maka ada plus 1. Jika mengelilingi atau kurva tertutup, tidak tambah 1. Jadi kalau bentuknya lingkaran atau bangun datar yang tertutup itu tidak ditambah 1. Nomor 14. Nah, ini tentang apa sebenarnya tentang KPK ya, yaitu divariasi. Jadi ada robot katak yang melompat menempuh jarak 300 cm, robot A lompatannya 6 cm, kemudian robot B 8 cm, robot C 12 cm. Ketiga robot tersebut mendarat pada titik yang sama sebanyak. Nah, ini kan ada kata yang sama. Nah, sama ini variasi soal KPK seperti itu, tidak harus kata bersamaan atau bersama, tapi yang sama. Nah, variasi soal KPK berarti KPK 6, 8, dan 12 adalah 24. Bila ini berarti
Masih ingat ya, kalau ada 6 ada 12, 6 nya nggak usah dihitung, berarti KPK 8 dan 12 itu 24, itu lebih mudah. Bilangan loncat 24 di bawah 300. Nah ini logika kita. Jadi kalau lompat 24 itu kelipatannya berapa? Nah kita hitung, titik yang sama berarti lompatannya kelipatan 24. Nah bilangannya mana saja? 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240, 264, 288. Nah ini ada 12 bilangan. Nah berarti ada 12 kali atau 12 titik yang mendarat secara bersamaan. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 16. Nah ini soalnya variasi tentang apa itu pengurangan ya, yang biasa utuh 1 atau 100% itu. Bagas selalu menyisihkan uang sakunya untuk ditabung. Setelah terkumpul, 60% dari tabungan tersebut digunakan untuk membeli sepatu. 2/5 dari sisanya diberikan kepada 2 orang adiknya yang bernama Nina dan Nino, sama banyak. Selebihnya dimasukkan ke dalam celengan. Jika Bagas memberikan uang sebesar 30.000 kepada Nina, maka jumlah seluruh tabungan Bagas berapa? Nah ini ingat, mula-mula itu 1 atau 100%. Nah ini kebetulan Ustaz menggunakan persen karena pas mudah. Sisa setelah beli sepatu berarti 100% dikurangi 60%, ada 40%. Nah 2/5 dari sisa diberikan 2 adiknya, kan sisanya 40%. Berarti 2/5 dikali 40%, ada 16%. Ingat, yang diterima Nina itu berarti setengahnya, karena 2 adiknya, ada 2 masing-masing, berarti kan dibagi 2. 16% dibagi 2 itu 8%. Jadi yang diterima Nina itu 30.000, ini dari soal ya. 30.000 itu 8%. Nah 100% nya berapa? Gunakan tabel. 8% itu 30.000, 100% berapa? Nah caranya seperti biasa, gunakan tabel. Ini 8 ke 100 dikalikan 12,5, berarti ini juga sama, 12,5 dikalikan 30.000. Jadi jawabannya adalah 375.000 atau A. Nomor 17. Ini soal tentang satuan waktu, operasi hitung satuan waktu. Jadi anak-anak harus teliti. Kalau ini masalahnya sepertinya ketelitian. Nah di sini ada Dani berlari selama, ini kan jam, menit, detik, 1 jam 54 menit 32 detik. Nah melanjutkan berarti ditambah selama 00, berarti enggak sampai 1 jam 55 menit 48 detik. Kemudian Budi berlari selama ini 1 jam 49 menit 56 detik. Nah kemudian melanjutkan berarti ditambah dengan 57 menit 29 detik. Nah target perolehan waktu masing-masing adalah 2 jam 30 menit 57 detik. Nah ini seharusnya, target itu seharusnya yang didapat. Nah selisih kekurangan waktu yang diperoleh dengan waktu yang ditargetkan adalah, nah ini kita cari, ini hati-hati dalam detik ya. Nah ini kita cari untuk Dani dulu, ini berarti ditambahkan. Nah 2 jam 50 menit 20 detik. Nah kekurangan waktunya, waktu Dani itu kan targetnya kan ini. Nah ini berarti dikurangi ini, berarti 19 menit 23 detik. Nah kemudian Budi juga sama, Budi ditambahkan 2 jam 47 menit 25 detik. Nah kekurangan waktunya adalah ini dikurangkan. Nah ini kebalik kayaknya. Oh ya, ini negatif, tapi tidak apa-apa. Ini harusnya negatif karena targetnya itu 2 jam 30 menit 57 detik. Nah ini melebihi semua, berarti kan tidak sesuai target. Nah ini untuk mudahnya adalah sebenarnya operasi hitungnya dikurangi, dibalik. Nah ya dibalik, tapi ini karena bahasa kekurangan maka dikurangi dari target, dikurangi hasil yang dicapai. Tapi tidak apa, jawabannya sama. Jadi ini yang apa itu, yang besar yang belakang dikurangi yang depan. Nah jawabannya untuk yang Dani 19 menit 23 detik, yang Budi 16 menit 28 detik. Nah kemudian selisihnya berapa, dikurangi aja, ini 19 menit 23. Nah ini yang 16 menit 28 detik. Nah dikurangi, jawabannya 2 menit lebih 55 detik. Nah ini berarti
2 kali 60 tambah 55 sama dengan 120 tambah 55 sama dengan 175 detik. Nomor 20. Nah, ini soal menyambung tongkat atau menyambung kayu. Ini soal yang sering muncul. Nah, ini harus dipahami soalnya. Nah, ini divariasikan dengan soal bagian yang lain ya, tentang jarak antar paku nih ya. Nah, ini ada 3 kayu. Pertama 1,2 meter, kedua 14,9 dm, dan ketiga 181 cm. Ketiga kayu disambung dengan cara menghibitkan, berhimpit 10 cm. Nah, Chandra menancapkan paku pada secara berurutan ya. Paku pertama jaraknya 5 cm dari salah satu ujung kayu, paku terakhir 5 cm dari ujung yang lain. Jarak tancap antara paku 1,5 dm. Banyak pakunya berapa? Nah, ini soal tentang menyambung kayu, ubah ke cm. Ini biasa saya sarankan karena biar menghindari koma ya. 1,2 meter ini 120 cm, 14,9 dm itu 159 cm, kayu 3 sudah cm 181. Himpitannya 10 cm ini ya. Nah, kemudian ini gambarnya seperti ini. Himpitan 10 cm itu ada di sini, ini 10 cm, ini 10 cm. Nah, ingat himpitan itu mengurangi ya, ada 2. Jadi nanti 2 kali himpitan mengurangi. Panjang sambungan berarti kayu 1 tambah kayu 2 tambah kayu 3 dikurangi 2 kali himpitan. Dimasukkan angkanya 120 tambah 149 tambah 151 kurangi 2 kali 10. Ini jawabannya yang depan tambah semua ini 450 dikurangi 20 sama dengan 430 cm. Nah, ini ada kata-kata paku pertama 5 cm dari ujung, paku terakhir 5 cm dari ujung. Jadi panjang sambungan yang dipasang paku itu sebenarnya berkurang. Kanan itu 5 cm, kiri 5 cm, berarti 430 kurangi 5 kurangi 5 sama dengan 420 cm. Nah, jarak antar paku itu 1,5 dm sama dengan 15 cm. Nah, banyak paku, panjang sambungan dibagi jarak antar paku tambah 1. Ingat mirip nomor 13 karena bentuknya garis lurus ya. Nah, banyak paku adalah 420 per 15 tambah 1, jadi sama dengan 28 tambah 1 atau 29 atau D. Nah, demikian untuk bagian 1 sampai nomor 20. Semoga anak-anak memahami. Untuk yang bagian kedua insya Allah akan disambung dengan video yang berbeda.